Berita mengenai kinerja BUMN akhir-akhir ini cukup menarik perhatian publik. Apalagi pada saat kita melihat kepada kinerja BUMN yang sudah dilaporkan dengan tahun 2020. Kita melihat misalnya di kelompok BUMN Karya cukup banyak terjadi penurunan kinerja, juga sebagian ada yang rugi. Dan salah satu penyebabnya adalah karena memang struktur pembiayaan. Jadi beban biaya bunga sudah menjadi sangat besar sekali dan itu kemudian menyebabkan kerugian atau penurunan kinerja pada BUMN tersebut. Bagaimana sebetulnya BUMN menyikapi struktur pembiayaan yang lebih sehat ke depan? Kita dengarkan editorial BUMN Inc. kali ini akan membahas mengenai prospek IPO BUMN. Jadi kita lihat bahwa dentuman perusahaan plat merah supaya lebih banyak melantai di bursa itu memang sudah cukup hangat akhir-akhir ini, apalagi juga Menteri Erick Thohir sudah menyatakan bahwa pada tahun 2021-2022 maka target BUMN yang akan melantai di bursa diperkirakan akan sampai dengan 12 perusahaan, baik BUMN maupun anak BUMN. Bagaimana sebetulnya kinerja BUMN yang sudah melantai di bursa? Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa sejak IPO maka rata-rata perusahaan negara yang mencatatkan kenaikan performance yang cukup baik dibandingkan dengan pada saat sebelum mereka IPO. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan aset, pendapatan, dan juga laba bersih. Di luar sisi fundamental tersebut, maka kinerja BUMN tersebut juga tercermin dari valuasi perusahaan-perusahaan tersebut di atas rata-rata pasar, sehingga rata-rata pertumbuhan perusahaan BUMN dan anak BUMN mencatatkan valuasi yang terus bertumbuh sejak mereka kemudian melakukan IPO. Dari top 20 kapitalisasi pasar seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terdapat ada 5 BUMN dan anak BUMN yang masuk dalam daftar tersebut. Secara fundamental, perusahaan-perusahaan tercatat BUMN dan anak BUMN mencatatkan kinerja keuangan yang relatif baik. Di awal 2021 misalnya, kinerja saham BUMN mampu unggul dibandingkan indeks harga saham gabungan. Performa dari emiten BUMN pada pekan pertama Februari 2021 telah menguat 1,05% secara year to date, sementara IHSG terkoreksi hampir 1,96%. Apakah BUMN TBK menjamin perusahaan plat merah ini selalu akan berkinerja positif? Dalam beberapa kasus tidak selalu begitu. Garuda Indonesia misalnya sejak 2 tahun sebelum krisis pandemi ini terjadi juga sudah mencatatkan kinerja keuangan yang tidak terlalu baik. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi, tentu kinerja mereka semakin buruk. Ya, kemudian juga kita melihat dalam contoh yang lain, Krakatau Steel misalnya juga kira-kira dihadapkan pada situasi serupa. Jadi beberapa hal menyebabkan terjadinya penurunan kinerja dari BUMN-BUMN tersebut. Nah, kemudian apa yang kira-kira menjadi alternatif bagi BUMN ke depan supaya go to IPO dengan listing di bursa ini bisa menyebabkan perbaikan kinerja fundamental mereka? Situasi pandemi COVID-19 tidak bisa dihindarkan lagi menjadi salah satu penyebab terbesar kehancuran kinerja dunia usaha termasuk BUMN. Pemerintah sudah berupaya untuk tetap menghidupkan aktivitas ekonomi dan memberikan berbagai macam kebijakan insentif fiskal dan suntikan dana. Program PEN 2020-2021 telah memberikan rencana suntikan dana maupun pinjaman modal kerja buat BUMN. Pada tahun anggaran 2020 misalnya telah direncanakan suntikan dana sampai dengan 53,4 triliun kepada seluruh BUMN di luar percepatan pembayaran subsidi kepada beberapa BUMN seperti PLN atau juga Pertamina yang mendekati angka hampir 50 triliun. Apakah suntikan dana tersebut sudah cukup memadai? Melihat kepada struktur pendanaan BUMN dengan tingkat debt to equity ratio yang sudah tinggi, maka pendanaan tersebut kelihatannya hanya akan cukup membiayai pembiayaan modal kerja dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang untuk pembiayaan capital expenditures yang lebih besar,
maka perusahaan negara butuh pembiayaan yang bersifat ekuitas. Alternatif go public BUMN menjadi pilihan yang menarik. Salah satu penyebab meningkatnya kinerja BUMN TBK adalah kemampuan mereka untuk bisa mandiri dan mengurangi intervensi yang kerap menggerogoti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di samping itu, sebagai perusahaan TBK, maka kinerja mereka dipantau oleh publik dan investor secara lebih kuat. Ekspektasi investor akan kinerja existing dan prospek ke depan menjadi pemicu bagaimana manajemen BUMN harus bekerja keras mencapai kondisi prima yang diinginkan. Maka tidak heran kalau kapitalisasi BUMN di Bursa Efek juga memegang peran penting. Siapa saja BUMN atau anak BUMN yang perspektif melenggang ke bursa saat ini tentu menjadi kewenangan pemerintah untuk bisa menetapkan. Namun publik sudah mendengar beberapa rencana anak perusahaan BUMN untuk go public. Misalnya rencana Pertamina untuk meng-IPO-kan beberapa subholding seperti di upstream dan downstream bisnis. Demikian pula dengan rencana Telkom misalnya untuk melakukan IPO anak perusahaannya Mitratel. Sehingga dengan adanya upaya-upaya untuk bisa meng-IPO-kan anak perusahaan BUMN diharapkan likuiditas bursa juga akan meningkat, dan untuk itu juga maka kemudian para investor tentu akan cukup berbahagia mendengarnya karena likuiditas bursa juga akan tentu meningkat. Kita akan menunggu rencana kelanjutan dari go public BUMN atau anak BUMN ini. Semoga bisa menjadi alternatif pendanaan yang prospektif sekaligus meningkatkan juga likuiditas bursa.